Sorban itu menjadi hina karena dipakai oleh kepala yang hina. Wah. Siapa itu? Kepalanya Imad. Bukan sorbannya yang hina, tapi kepalanya itu yang hina, sehingga sorban itu menjadi hina. Makanya sering bilang kera-kera bersorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Bahar bin Smith. Jadi ketika Bahar bin Smith ini mengadakan live di YouTube, lalu kemudian ada yang berkomentar yaitu tentang satu Kiai Imad lebih mulia dari seluruh Habib di Indonesia. Nah, ini membuat Bahar bin Smith ini marah dan mencaci maki Kiai Imad dengan sebutan yaitu naudzubillah ya teman-teman, kera-kera bersorban. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja mari kita simak videonya. Kiai Imad lebih mulia dari seluruh Habib di Indonesia. Anak-anak yang paling kecil yang tidak punya dosa lebih mulia daripada sorban yang dipakai oleh Imad. Bukan karena sorbannya. Sorban itu menjadi hina karena dipakai oleh kepala yang hina. Wah. Siapa itu? Kepalanya Imad. Bukan sorbannya yang hina, tapi kepalanya itu yang hina, sehingga sorban itu menjadi hina. Makanya sering bilang kera-kera bersorban. Astagfirullah. Sorban itu tergantung siapa pemakainya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi seperti itulah ya kemarahan Bahar bin Smith terhadap Kiai Imad. Nah, teman-teman, jadi Kiai Imad ini telah memutuskan bahwasanya nasab Ba'lawi itu terputus dari Rasulullah SAW. Tentunya Bahar bin Smith ini marah dan tidak menyukai Kiai Imad. Nah, karena sudah terbongkar ya teman-teman. Lalu ada ceramah yang memang di mana Bahar bin Smith ini sering mengatakan bahwasanya kera-kera bersorban, dan bahkan Bahar bin Smith itu dalam ceramahnya itu sering membuat kegaduhan, sering mengkompori kaum muslimin untuk membenci pemerintah. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan videonya. Presiden munafik, presiden pembohong, presiden yang senang, kaya, makmur, kenyang, sejahtera di saatnya rakyat kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran semakin banyak, utang semakin banyak, pengangguran semakin banyak, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Presiden yang kenyang di saat rakyatnya kelaparan, presiden yang senang di saat rakyatnya susah, menderita, mati kelaparan. Presiden seperti itu wajib untuk diturunkan, saudara-saudara. Ulama dekat dengan pejabat tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi untuk menasihati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasihatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera bersorban. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ini Bahar bin Smith ini kalau berceramah sering membuat kegaduhan ya, apalagi menyebutnya bahwasanya ulama-ulama ataupun kiai-kiai yang dekat dengan pemerintah, yang tidak menegur pemerintah, tidak melihat pemerintah, mencari harta dengan mendekati pemerintah, itu adalah kera-kera bersorban. Namun ketika polemik nasab bahwasanya nasab Ba'lawi ini terputus oleh Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin, malah sekarang ini Kiai Imaduddin itu disebut adalah kera-kera bersorban. Na'udzubillah ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan. Kalau ada ulama kayak gitu panggil Kiai monyet, guru monyet. Astaga. Ada Habib begitu, Habib monyet. Habib monyet. Lucu ini. Dekat pejabat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahkan dalam sejarah diceritakan oleh Habib Ahmad bahwasanya Al Habib Abdullah Al Idrus, beliau pernah mencium kakinya sultan untuk apa? Untuk maslahat umat, untuk maslahat rakyat. Dekat pejabat nggak apa-apa, tapi nasihatin mereka, berikan petunjuk kepada mereka, bukan mendekati mereka dengan tujuan dunia, mengharap sebagian hartanya, sebagian pangkat, sebagian jabatan, tahta dan kekuasaan. Kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena ketidakikutsertaan kita para santri dan para ulama. Banyak sekarang kiai, ustadz, habib, santri, udahlah, gak usah ngurus urusan politik, udah biarin aja siapa kayak mau jadi presiden. Kita mah santri udah ngaji aja, ngaji Alfiyah, ngaji Fathul Mu'in, ngaji Bukhya, ngaji Minhaj, Mutola'ah, Murojaah, Hifdul Mutun, baca Quran. Gak peduli dengan urusan politik, gak peduli dengan urusan pemerintah. Ulamanya dakwah sana, dakwah sini, ayo rahmatan alamin, gak peduli. Sehingga bangku-bangku kekuasaan dipegang oleh pejabat-pejabat yang zalim. Betul.
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, lalu bagaimana ya tentang terkait masalah oknum Habib-Habib ini? Ada yang memalsukan makam, lalu kemudian ada yang mengambil istri orang, mengambil istri mukibinnya, dan ada Habib yang suka dawir, suka berceramah itu ya, yaitu kisah-kisah khurafat ya, seakan-akan itu adalah karomah ya, padahal itu karomah versi mereka, seperti Fakih Muqaddam ya, yang dimana Fakih Muqaddam ini bisa mi'raj 70 kali dalam sehari itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu kan ya ceramah-ceramah yang menyesatkan ya teman-teman. Seperti perkataan Bahar Bismi tadi ya teman-teman ya, seperti ini. Itu namanya kerak-kerak bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil, kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada oknum Habib yang suka mengambil istri mukibinya ya, yaitu dengan embel-embel syafaat, itu Habib apa? Nah, ya teman-teman, ada juga ya Habib yang suka dawir, yang suka berceramah itu selalu meninggikan nasabnya, lalu kemudian khurafatnya seperti Fakih Muqaddam tadi ya teman-teman, yang mi'raj 70 kali sehari, bisa menurunkan hujan susu, bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Wow, dan banyak lagi, ada yang bisa terbang juga teman-teman. Itu disebut Habib apa? Ya teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi polemik nasab ini ya membuat para Habib-Habib Ba'lawi ini kelabakan ya teman-teman. Bahkan belum ada satupun yang bisa membantah tesisnya Kiai Imad. Nah, mereka ini marah ya dengan Kiai Imad, yang dimana dibongkarlah ya nasab palsu mereka ini yang katanya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, jadi saya akan bacakan ya, yaitu tentang terkait tesisnya Kiai Imad ya. Ini adalah masalah nasab atau darah keturunan. Kita fokus pada darah keturunan Bani Ba'lawi. Apakah tersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Menurut Kiai Imaduddin kaum Ba'lawi, nasabnya tersambung pada Ubaidillah. Sudah dijelaskan secara ilmiah oleh Kiai Imaduddin bahwa nasab Habib Ba'lawi ini khususnya yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Nabi SAW. Karena Ubaidillah yang mereka sebut sebagai anak Ahmad bin Isa ternyata setelah diteliti tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab sezaman ya, kitab-kitab nasab sezaman dengan mereka. Sebenarnya masalah kontroversi nasab sudah dijawab oleh Kiai Imaduddin baik dalam bentuk tulisan atau ceramah secara langsung. Kalau kurang jelas coba ketik di Google, tulis menjawab Lutfi Rahmat tentang terputusnya nasab Habib yang dimuat RMI Banten edisi 3 April 2024. Penulis berusaha memberikan pencerahan kepada pembaca bahwa Kiai Imad itu meneliti masalah nasab Ba'lawi bukan akhlak dan kemuliaan kaum Ba'lawi. Catat itu ya. Masalah nasab itu rujukannya apakah ada hubungannya darah dengan seseorang yang menjadi kakek moyangnya. Kiai Imad merujuk kepada data yang ada di kitab, fakta sejarah dan disempurnakan dengan tes genetik yaitu DNA. Perihal nasab tidak ada korelasinya dengan masalah penghormatan kepada Habib karena ilmu yang dikuasai dan akhlaknya. Masalah ketersambungan nasab jangan dicampur aduk dengan soal penghormatan, kemuliaan, kecintaan pada Habib. Imad itu meneliti bukan karena akhlaknya begitu ya, namun meneliti dengan kitab-kitab sezaman ya. Lalu kemudian meneliti dengan genetik juga teman-teman. Nah, teman-teman sudah tahu ya video-video yang beredar yang saya upload juga tentang penjelasan Kiai Imad tentang nasab Ba'lawi ini terputus itu sangat jelas sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di video sebelumnya tentang yaitu tesisnya Kiai Imad, bantahan-bantahannya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.